psikologi. Nah, apa kabar nih si fam semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dan pastinya bermanfaat untuk kalian, yaitu taksonomi Bloom, yaitu kerangka belajar untuk mahasiswa dan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kenalin dulu nih. Aku Eka Gibratiwi, biasa dipanggil Wiwi, dari Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan aku nggak sendiri nih si Fems. Kali ini aku ditemani oleh Mawapres kita yang luar biasa, yaitu Mas Garda. Halo teman-teman. Halo Mas Garda, sebelumnya gimana kabarnya? Ya alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini, aduh ngapain ya? Apa kesini Mas? Kebetulan sekarang lagi jadi asisten peneliti dari mahasiswa S3 di UGM. Lagi asisten peneliti bagian pengambilan data. Berarti bolak-balik ke UGM? Enggak sih, jadi saya itu megang wilayah Banyumas itu, Nah, nanti saya mencari responden untuk di wilayah Banyumas. Tapi mencari respondennya nggak cuma sebar lewat kayak Google Formulir yang ada di WA, tapi saya mendatangi langsung karena respondennya itu kan remaja mulai dari rentang yang kurang lebih 10 sampai 18 tahun. Nah, itu ya mungkin yang usia-usia bawah gampangannya ada kemungkinan untuk nggak memahami isi kalimat kata-katanya kan. Nah, otomatis kan perlu didampingi. Gitu. Sebelumnya apa sih yang Mas Garda tahu tentang taksonomi Bloom ini? Oke, taksonomi Bloom ini itu bisa dibilang sebuah sebuah pembahasan yang menarik nih teman-teman. Taksonomi Bloom itu kan sesuai namanya ya, taksonomi atau pengkategorian. Nah, Bloom ini sebenarnya nama lengkapnya itu Benjamin Samuel Bloom. Benjamin Samuel Bloom yang merupakan seorang psikolog di bidang pendidikan. Nah, dia itu membuat sebuah taksonomi yang sebenarnya nggak cuma di ranah kognisi atau level istilahnya berpikir secara kognitifnya aja gitu, tapi juga ada di ranah yang lain. Kan gejala jiwa manusia itu ada afeksi, kognisi, sama psikomotor. Nah, si Bloom ini sebenarnya bikin istilahnya taksonomi atau pengkategorian itu di 3 bidang ini. Cuma yang akan kita bahas kali ini mungkin lebih ke yang level kognisinya aja ya. Level kognisi atau gampangannya level-level berpikir dari manusia gitu. Dan ini bisa dibilang sebelum nanti kita membahas lebih dalam, disclaimer aja dulu karena saya bukan seorang dosen. Jadi pembahasannya kita cenderung yang populer-populer aja, yang ringan-ringan gitulah ya. Oke. Berarti taksonomi Bloom itu kayak tingkatan mengingat, terus memahami, sama yang buat kita membantu berpikir kritis gitu ya? Oke, taksonomi Bloom itu yang ranah kognisi nih ya. Kita tekankan lagi yang ranah kognisi. Jadi levelnya itu ada beberapa. Level yang paling bawah itu tahu. Jadi kita tahu. Nah, contoh dari level berpikir yang paling bawah itu gimana? Teman-teman pas SD gitu, kelas 1, kelas 2 atau bahkan kelas 3, saya rada lupa ya. Itu kan perintahnya itu biasanya untuk menghafal. Nah, untuk menghafal sebuah materi. Jadi ada materi apa, misal istilahnya berarti apa dulu ya, kerajaan gitu, ada kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari. Nah, itu kan suruh dihafal gitu. Kalau yang masih kelas 1 ya mungkin katakanlah struktur sosial, ada RT, ada RW, terus ada kepala desa. Itu kan kita disuruh untuk menghafal gitu kan. Nah, itu ketika level berpikirnya yang paling bawah, kita itu hanya menghafal. Kalau menurut taksonomi Bloom itu cuma di level tahu. Berarti kita tahu nih. Misalnya tadi di struktur sosial itu ada apa aja? Paling bawah ada RT, kemudian ada RW, setelah itu ada kecamatan, katakanlah ada desa, ada kabupaten yang dipimpin oleh bupati, kemudian ada provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan selanjutnya. Nah, itu kita cuma sekedar tahu. Dan menghafalnya. Nah, setelah dari tahu, naik lagi itu nanti kita ke pemahaman. Nah, contoh dari pemahaman itu gimana? Gampangannya gini. Misal ada soal isai. Nah, terus kita
pertanyaannya itu sebutkan bisa jadi sebutkan dan jelaskan apa ya, berarti sebutkan dan jelaskan struktur sosial, tatanan sosial, katakanlah misal gitu, struktur pemerintahan gitu. Nah, yang paling bawah RT, kita tahu nih RT, kita menghafal RT. Nah, terus paham kalau misal secara di buku, secara textbook RT katakanlah singkatan dari rukun tetangga, itu merupakan struktur sosial misalnya yang paling kecil sebenarnya yang paling kecil keluarga kan ya, kepala keluarga. Nah, ini katakanlah RT gitu, kita sepakati dulu misalnya RT gitu. Nah, RT yang paling kecil, terus RT ini terdiri dari beberapa keluarga. Nah, di atasnya RT nanti ada RW gitu. Nah, ada RW yang terdiri dari beberapa RT. Nah, kalau textbook itu mungkin nggak kayak gini. Nah, terus yang tadi saya sebutkan, tapi kita menyebutnya, nah tadi yang saya sebutkan gitu tuh. Nah, itu berarti kita ada di level paham. Karena kalau menghafal, berarti kita jawabannya itu persis banget sama yang kayak di buku. Nah, itu menghafal. Tapi kalau paham, kita itu bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Nah, kalau misal mahasiswa nih ya, mahasiswa kalau misal kita relatekan dengan kondisi mahasiswa, ketika teman-teman kopas itu berarti level kognisi yang pahamnya itu besar kemungkinan nggak dipakai. Nah, karena kopas kan, karena kopas ya biasanya kita ada turnitin gitu kan, cek turnitin gitu, misal di tugas isai atau tugas akhir kayak skripsi, sempro gitu kan, ada cek turnitin tuh. Nah, ketika cek turnitinnya tinggi banget itu kan berarti besar kemungkinan dia itu kopas kan. Kopas. Nah, kalau kopas itu ya tadi ada kemungkinan kita nggak paham sama isinya ya, karena kita cuma nyalin aja. Cuma nyalin aja. Kalaupun misal bukan kopas ya, bahasa tadi tuh nyalin, ini ada tulisan apa, terus kita salin, kita ketik, dan ngetiknya itu sama persis dengan yang itu gitu loh. Nah, itu kan berarti tidak menjelaskan dengan bahasa kita sendiri kan, tidak menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, otomatis ada kemungkinan itu kita nggak paham. Nah, ketika kita paham, contohnya apa? Contohnya ya itu tadi, kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Misal ditanya nih sama dosen lagi ujian lisan, apa yang dimaksud dengan remaja? Nah, kita menjelaskan, oh, remaja adalah fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kalau menurut misal Erik Erikson, penggolongan usia dari remaja itu antara 10 sampai 21 tahun. Nah, 10 sampai 21 tahun kan kita menghafal. Tapi yang tadi penyebutan definisinya itu kan kita paham kan? Paham, akhirnya kita bisa mendefinisikan dengan bahasanya kita sendiri. Nah, itu tadi yang paham. Setelah paham, menurut Bloom ini tingkat lanjutannya adalah mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan. Jadi, mengaplikasikan dari ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Katakanlah nih, kita sudah paham bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Nah, cara menggunakan Microsoft Word kita paham. Oh, yang bagian logonya misal kotak ada garis-garis, kita hafal nih, itu buat nge-save. Terus yang logonya B tebel itu buat ngebold. Nah, terus yang logonya I miring itu buat bikin italic. Nah, katakanlah di situ kita hafal dan kita paham, oh ternyata italic itu bikin tulisan miring gitu loh. Nah, terus bold itu biar tulisannya tebel gitu. Nah, nge-save itu berarti untuk kita menyimpan berkas kita kan. Nah, kita paham begitu tuh. Nah, cuma ntar tinggal mengaplikasikannya gimana gitu loh. Nah, kita mengaplikasikannya ketika kita tadi sudah bisa mengaplikasikan, nah berarti level dari berpikir kita itu ada di level yang ketiga. Nah, itu kan dari contohnya kalau katakanlah Microsoft Word. Nah, kalau di dunia nyata ya misalnya mata pelajaran zaman sekolah dulu ada misalnya penjas gitu, pendidikan jasmani, olahraga gitu kan. Kita tahu nih bahwa yang namanya olahraga bola itu ada bola kecil sama bola besar. Olahraga bola kecil itu misalnya pingpong. Olahraga bola besar ada sepak bola, ada basket, ada voli. Nah, itu kita tahu, terus kita paham. Yang namanya bola pingpong itu cara mainnya gimana kita paham. Terus yang namanya sepak bola cara mainnya gimana itu kita paham. Misal pakai kaki ditendang gitu. Terus pemainnya ada 11 kalau sepak bola, kalau futsal
setengahnya gitu. Iya. Nah terus VONI ada berapa kita juga paham. Nah mengaplikasikannya berarti kita bisa nih main bola. Kita udah tahu aturan-aturannya. Oh main bola, kalau sepak bola itu berarti selain dari kiper nggak boleh megang bola pakai tangan. Namanya megang bola pakai tangan ya. nggak boleh bolanya sampai kena tangan apalagi dipegang gitu kan. Kecuali kiper. Atau enggak misal lagi out nih, bolanya out terus ya otomatis kan kita ngambil kan. Nah itu boleh. Tapi kalau misalnya di dalam lapangan dan waktu bermain masih berjalan kan nggak boleh. Kita paham tuh. Kita paham terus nanti kita aplikasikan. Nah kita aplikasikan pas main bola gimana nih, gitu loh. Nah itu level berpikir yang ketiga tadi, mengaplikasikan. Setelah dari mengaplikasikan, level berpikir yang selanjutnya itu kita bisa menganalisis. Nah kita menganalisis itu gimana? Misal katakanlah gini, sekarang itu kan lagi ramai krisis iklim gitu ya. Lagi ramai krisis iklim, ada pengundulan hutan di mana, terus ada tambang ilegal, terus ada yang buang sampah sembarangan sampai akhirnya muncul Pandawara Group. Nah itu lagi ramai itu kan. Terus ada juga misal pas kemarin musim kemarau ada kekeringan, terus ada kebakaran hutan, kebakaran lahan dan sebagainya. Nah kalau kita tahu berarti kan kita tahu nih ada informasi, oh kebakaran hutan di Riau, kebakaran ladang gambut. Terus ada pengundulan hutan katakanlah misal di Kalimantan, kita tahu tuh informasinya. Terus ada banjir yang terbaru katakanlah di Sukabumi, nah kita tahu tuh informasinya. Terus kita paham, oh banjir di Sukabumi ini itu penyebabnya apa? Ya kan kita udah baca nih, udah baca beritanya atau kita nonton beritanya, terus kita paham, bisa istilahnya menjelaskan dengan bahasa kita sendiri tuh. Kita paham ternyata banjir di Sukabumi disebabkan karena banjir bandang di daerah cagar alam gitu katakanlah gitu. Nah kemudian yang kebakaran hutan karena itu yang di misal katakanlah Riau ya, di Riau ladang gambut, kita mau membuka ladang sawit terus karena gambut biar cepet ya udah dibakar aja gitu, atau enggak sengaja buang puntung rokok terus akhirnya kebakar. Nah sebenarnya karena sengaja gitu. Nah tapi kan akhirnya menimbulkan bencana gitu kan. Nah terus tadi itu kan kita tahu nih, kita tahu terus kita paham juga apa penyebabnya. Nah kalau misal menganalisis, kita itu coba menganalisa kira-kira hubungan antara satu tadi bencana dengan bencana yang lain itu kira-kira apa nih? Kita coba menganalisa. Oh ternyata kita paham bahwa kebakaran hutan, ladang gambut dan sejenisnya itu karena dibakar, sengaja dibakar. Terus yang banjir katakanlah di Sukabumi itu karena misalnya ada tambang ilegal, terus cagar alamnya rusak, akhirnya pas musim banjir, nah akhirnya terjadilah banjir gitu loh. Terus misal di lokasi lain ada pengundulan hutan yang menyebabkan longsor, misal di Kalimantan gitu, pengundulan hutan buat tambang akhirnya longsor, bencana akhirnya kena ke warga, terus sungainya jadi keruh, lautnya jadi keruh. Nah terus kita analisis, ini tuh sebenarnya muaranya dari mana sih? Oh ternyata hubungan antara semua bencana ini itu ada di ulah manusia. Titik awalnya. Nah gitu loh, jadi kita memahami bahwa ini itu sebenarnya ulah manusia. Nah kita menganalisis itu, jadi kalau misal memang mau diperbaiki setelah kita analisis, ya berarti kita perbaiki dulu SDM-nya. SDM-nya tambang, ya oke mungkin nambang, tapi sebagaimana mungkin lah, misal jangan sampai merusak cagar alam. Terus misal pembukaan lahan baru, ya kalau misalnya memang diperboleh dapat izin, ya berarti sebisa mungkin jangan sampai menyebabkan kebakaran hutan, karena itu kan bikin bencana untuk warga gitu ya, dan ya sebagainya gitu. Nah itu kita menganalisis kira-kira apa nih hubungan antara informasi yang sudah kita ketahui gitu loh. Nah informasi yang sudah kita ketahui itu apa, nah itu kita hubungkan satu sama lainnya. Atau kalau misal konteksnya yang gampang nih ya, mahasiswa merokok di lingkungan kampus. Mahasiswa merokok di lingkungan kampus ini sebenarnya nih karena apa sih? Ya, kenapa? Karena apa gitu loh, merokok di lingkungan kampus. Terutama ini UMP kan, UMP itu kan ada peraturan bahwa dilarang merokok di lingkungan kampus. Kalau mau merokok ya di luar, jangan di dalam kampus gitu loh.
ya mungkin oke kamu perokok berat, tapi kalau di dalam kampus ya taati ini gitu loh peraturan ini, gampangnya gitu kan. Nah ini pas kita lihat ke lapangan ternyata banyak nih yang merokok di dalam kampus. Nah terus kita coba nih analisa sebenarnya muaranya dari mana sih kok mereka bisa merokok di dalam kampus. Oh katakanlah misal ya karena mereka merokoknya ngumpet-ngumpet gitu, ngumpet-ngumpet nggak ketahuan dan nggak ada tindakan tegas ketika misal ketahuan gitu, ya akhirnya mereka tetap Jadi melaksanakan kebiasaan. aja gitu. Nah terus eh, misal faktor lainnya ya karena ikut-ikutan temen gitu, ketika ada temen yang merokok terus ngajakin buat merokok, akhirnya dia juga ikut-ikutan rokok gitu kan. Nah kita menganalisa oh ternyata ada faktor ini misal ya misal faktor dari penegak hukumnya yang kurang tegas atau enggak faktor yang kedua tadi karena teman gitu. Nah setelah kita analisa seperti itu gitu loh. Nah setelah dari menganalisa terus level berpikir yang selanjutnya itu dari taksonomi belum ada mengevaluasi. Nah kita mengevaluasi apa yang ada gitu loh. Nah kita mengevaluasi yang nanti muaranya bisa ke yang terakhir. Level berpikir yang paling tinggi itu adalah mencipta. Kita membuat sesuatu. Kayak misal, tadi kita sudah menganalisis. Habis kita menganalisis, kita evaluasi. Nah setelah kita evaluasi, misalnya tadi nih konteks bencana alam. Bencana alam, terus kita menciptanya apa nih? Kita menciptanya adalah sebuah kebijakan baru. Sebuah kebijakan baru. Kayak contohnya nih, yang sekarang juga lagi rame. Di sepanjang Pantura, di sepanjang pantai utara ya, pantai utara, baik itu dari Jakarta atau Jabodetabek, termasuk Bekasi dan sekitarnya, sampai ke Surabaya, itu kan ada isu penurunan muka tanah. Jadi selain dari permukaan air lautnya yang naik karena faktor pemanasan global yang akhirnya es dari kutub itu mencair. Nah, tanah-tanah di sepanjang Pantura ini tuh menyusut, baik di Jakarta, Bekasi, Indramayu, terus Pekalongan, terus Semarang itu menyusut. Pada menyusut sampai akhirnya ketika ada musim hujan ya otomatis banjirop. Jangankan musim hujan, nggak musim hujan pun pantai yang misalnya dulu dari Pantura itu sejauh 5 kilo, nah sekarang itu dari garis Pantura cuma tinggal 3 kilo aja gitu loh. Jadi ada daratan yang sudah tergenang sama air. Nah itu kalau misal kita menganalisis nih, kita kan udah tahu tadi, kita udah tahu nih, udah paham bahwa ada penurunan muka tanah yang menyebabkan banjir di sepanjang Pantura. Nah terus kita coba analisis kira-kira penyebabnya apa nih, penyebabnya apa. Nah saat kita analisis ternyata penggunaan sumur bor itu sudah terlalu banyak, sudah terlalu masif. Penggunaan sumur bor sudah terlalu masif. Setelah itu gedung-gedung pencakar langit yang tingkatnya tinggi-tinggi, mungkin sampai 20 lantai gitu ya. Itu kebanyakan. Nah itu kebanyakan, akhirnya kan menambah beban kan, menambah beban untuk tanah. Tanahnya akhirnya semakin menyusut karena air yang di dalam disedot, dieksploitasi. Nah dari atas ditambah beban, akhirnya kan menyusut. Itu kajian-kajiannya kan seperti itu. Nah tadi kan kita udah tahu ada penurunan muka tanah yang akhirnya daratannya itu semakin sempit. Terus kita juga udah tahu nih ada informasi penggunaan air tanahnya, sumur itu semakin masif, sumur bor terutama. Terus gedung-gedung pencakar langit juga semakin banyak. Nah ternyata setelah kita analisis semuanya ini saling berhubungan. Semuanya saling berhubungan, kita evaluasi perlu ada apa lagi nih. Nah akhirnya kita menciptakan suatu misal kebijakan. Ini misal ya, kebijakannya itu per tahun 2025, ini misal ya, kan saya cuma misalan. Misal per tahun 2025 nanti gedung pencakar langit untuk di sepanjang Pantura sudah tidak diperbolehkan. Terus penggunaan sumur bor selain harus dikurangi, terus juga yang sudah bukan dikurangi dulu. Kita perlahannya misal perlahan kan harus perlahan kan. Misal perlahan nggak boleh bikin sumur bor lagi, Terus kalau misal yang memang itu daerah penurunan muka tanahnya masif, sumur bornya wajib ditutup, misal gitu. Terus ini sudah berjalan, misalnya ini sudah berjalan, terus katakanlah ada bencana banjir lagi, banjirop di sepanjang Pantura tuh. Nah misal ada banjir lagi di sepanjang Pantura, terus kita analisis lagi nih,
kan kita tahu tadi ada banjir, terus kita paham ini salah satu penyebabnya ya karena tadi yang penurunan muka tanah, terus ada gedung pencakar langit, ada sumur bor. Nah, kita analisis, ini sumur bor sudah kita batasi, katakanlah gitu, gedung pencakar langit juga sudah nggak ada lagi gitu misalnya gitu, tapi kok ini masih, oh ternyata untuk memasukkan air ke dalam tanah perlu dibantu, ini misal gitu, perlu dibantu menggunakan sumur resapan gitu. Akhirnya kita misalnya membuat kebijakan, katakanlah satu rumah satu sumur resapan. Nah misalnya gitu, itu kan kita sudah melakukan mencari tahu informasi, akhirnya kita tahu, kemudian kita pahami. Setelah kita pahami, kita lakukan analisis hubungannya apa nih, sebab akibatnya, sebab dari banjirnya apa. Oh ternyata masalah gedung, masalah sumur bor, terus akibatnya yaitu tadi banjir. Kita evaluasi sampai akhirnya kita membuat sebuah kebijakan baru. Nah itu level berpikir dari manusia yang itu bisa kita terapkan sehari-hari itu, entah itu sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, ataupun di dunia kerja, gampangannya gitu. Berarti sepenting itu ya ternyata taksonomi belum buat mahasiswa gitu. Kalau untuk mahasiswa itu ya, kalau dalam sudut pandang saya tentunya penting. Kalau misal kita ngomongin nilai dulu nih, kita ngomongin nilai. Misal ada tugas bikin esai, ya kalau misal kita cuma bertahan di paham, kan berarti tadi kita tahu ada informasi, terus kita paham informasinya itu apa, tapi kita nggak bisa menganalisis, akhirnya nggak bisa mengaitkan informasi yang satu dengan informasi yang lain, gitu loh. Nah otomatis ya esai kita jatuhnya nggak jelas. Ini tuh kita menyajikan informasi apa sih gitu loh, itu nggak jelas gitu loh. Nah akhirnya nanti tugasnya ya nilainya jelek gitu. Jadi ini mungkin sebuah pengingat, entah itu bagi teman-teman atau diri saya sendiri. Ketika misal nilai dari tugasnya jelek, nah coba dilihat lagi nih kualitas dari tugas yang kita kerjakan itu bagaimana gitu loh. Apakah kita cuma bertahan di level tahu, apakah kita sudah sampai ke level paham, atau sudah sampai ke tahap level analisis gitu loh. Nah itu perlu kita cari tahu. Kalau misal ada yang ngomong, tapi kan sekarang sudah ada AI, ada ChatGPT, ya mungkin oke, tapi dosen juga sekarang gampangnya udah canggih-canggih kan. Dosen udah tahu nih, ini bahasa AI itu gini, ini yang bahasa manusia itu gini, ciri khasnya gini gitu. Misal katakanlah dosen itu bisa lihat dari struktur bahasa tadi kan yang pertama, terus yang kedua dari apa ya namanya, istilahnya typo, kesalahan penulisan, kan dosen juga dari situ kan. Kalau misal mahasiswa nulis sendiri kadang tuh ada typo, ya mungkin bukan typo yang kelihatan banget jelas typonya ya, misal dari yang tadinya pendidikan I-nya jadi O gitu misal, karena typo. Kalau enggak I-nya jadi Y gitu. Nah tapi bisa juga yang seharusnya kapital malah ditulis kecil, yang seharusnya kecil malah ditulis kapital, kan bisa aja seperti itu kan. Nah kalau misal tadi kita nggak menerapkan taksonomi belum, level berpikir kita masih di bawah, yaitu nanti permasalahannya ada di nilai. Nah mungkin oke nih kalau misal masalah nilai masih bisa diakali, mungkin pakai cara lain, ya yang lain lah, oke lah, terserah lah gitu. Nah tapi masalahnya adalah ketika misal kita terjun ke masyarakat, entah itu kita berbau dengan masyarakat maupun nanti kita melaksanakan sebuah pekerjaan, kan nggak mungkin kan kita nganggur gitu kan. Ya kita pasti nanti bakal kerja gitulah. Nah ketika kita kerja, keterampilan yang paling bisa dikatakan paling basic gitu ya, skill yang paling basic ya keterampilan komunikasi kan. Keterampilan komunikasi. Nah di dalam keterampilan komunikasi seenggaknya itu kita kan sampai ke tahap paham dulu nih gitu loh. Kita tahu ada informasi apa, katakanlah misal dari atasan gitu, dari atasan menginformasikan apa, terus kita tahu, nah kita pahami. Nah kita kan harus menaikkan level berpikir kita kan gitu, walaupun mungkin analisisnya belum dipakai, tapi kan seenggaknya dalam keterampilan komunikasi kita paham dulu, karena kita kan daya ingatnya terbatas juga kan. Daya ingatnya terbatas, misal ada buku panduan apa nih, buku panduan pekerjaan gitu, atau enggak ada perintah dari atasan untuk melaksanakan 10 job desk. Nah 10 job desknya kita nggak hafal secara rincinya, tapi kita paham, oh job desk saya sebagai konten kreator, editor gitu ya,
ngedesain desain grafis buat feeds Instagram, buat di TikTok, buat thumbnail YouTube dan sebagainya. Terus selain dari ngedesain itu ya saya paham juga nih, saya ngedit video katakanlah gitu, ngedit video untuk di YouTube gimana, untuk di Instagram gimana, untuk di TikTok gimana. Nah itu kan kita paham job desk-nya kan. Terus katakanlah juga dari atas saya itu udah diperintahkan kalau di YouTube itu genrenya gini, misalnya babak-babak banget karena sasarannya babak-babak gitu. Kalau yang TikTok katakanlah misal kita ngikutnya ke gen alpha gitu, yang masih remaja-remaja awal atau enggak malah anak-anak gitu. Nah terus kalau yang Instagram katakanlah misal gen Z gitu. Nah itu kan beda-beda kan. Nah beda-beda di sini kita sudah bukan lagi paham tapi juga menganalisis sebenarnya gen Z itu gimana sih sukanya, genre-genrenya gimana sih, model-model penulisannya gimana sih, terus warnanya gimana sih, tone warnanya. Kayak misal sekarang kan lagi rame tuh Gen Z itu gampang ditipu dengan cara ada infografis atau enggak slide informatif yang menyajikan foto, habis itu dari setengah fotonya itu dikasih background putih, terus ada tulisan apa warna hitam. Nah Gen Z itu gampangnya mudah termakan hoax yang seperti itu, karena kalau lihat kayak gitu tuh langsung tertarik banget gitu. Nah akhirnya ya si konten kreatornya pakainya desainnya yang seperti itu, katakanlah gitu. Itu kan analisis dulu kan. Kira-kira konten apa nih yang menarik untuk Gen Z? Terus misalnya konten yang menarik buat bapak-bapak, konten yang menarik buat bapak-bapak itu yang datar, terus apa ya istilahnya ya? Bahasanya itu perlahan, halus, nggak cepet. Kalau misal konten-konten yang buat Gen Z, buat milenial itu kan kayak cepet banget gitu ya, ngomongnya cepet, videonya mungkin dipotong-potong, jadi dipotong-potong biar kelihatan ngomongnya cepet, atau bahkan dipercepat sekalian. Nah tapi kan kalau yang untuk babak-babak yang boomer gitulah, generasi boomer kan mereka itu kan cenderung suka lihatnya yang ngomongnya itu perlahan gitu kan. Nah berarti bikin kontennya ya misal katakanlah dubbingnya itu yang perlahan gitu, atau enggak kalau ada orang yang ngomong nge-podcast gitu yang ngomongnya yang perlahan, bukan yang cepat-cepat. Nah itu kan berarti kan kita menganalisa gitu loh, walaupun ini sudah di luar dunia pendidikan, ini sudah misal katakanlah tadi kerja di bidang konten kreator, kita juga menganalisa pasar, kira-kira Gen Z itu gimana, desainnya gimana, Gen Alpha gimana, boomer milenial itu gimana. Nah itu contoh penerapan kalau misal secara praktis di dunia kerja sebagai konten kreator gitu, misalnya gitu. Nah berarti taksonomi Bloom itu masih relevan nggak sih di zaman teknologi yang seperti ini? Oke, ini pertanyaan menarik. Relevan atau enggak? Nah bisa dikatakan relevan karena itu tadi, misalnya kita mau jadi contohnya tadi ya konten kreator, oke sudah ada AI, sekarang kan banyak tuh tutorial untuk membuat ide konten. Misal prompt atau perintah untuk ke AI-nya, promptnya itu buatkan saya 50 ide konten berupa slide informatif dan video pendek berdurasi 1 menit dengan tema psikologi positif. Nah itu nanti muncul. Terus di sini misal udah muncul, terus minta lagi nih, sertakan sumber referensinya berdasarkan jurnal ilmiah gitu, biar kita mikirnya biar terpercaya. Nah kita buat bikin prompt atau perintah untuk si AI itu pun perlu menganalisa. Kenapa kalau saya bilang perlu menganalisa? Kita kan menganalisa dulu nih, kira-kira konten yang mau kita bikin itu mau yang target sasarannya siapa? Kita analisa dulu. Oh, berdasarkan analisa pasar yang lagi ramai, analisa di media sosial, pengguna internet misalnya nih, itu generasi Z sama milenial. Generasi alpha banyak, tapi masih di bawahnya generasi Z. Katakanlah gitu. Berarti kalau kita mau bikin konten, kita analisa tuh, kita mau bikin konten sasarannya Gen Z sama milenial. Nah, terus kita analisa lagi, cari di Google tren yang sedang ramai, misal 1 tahun terakhir. Tren yang 1 tahun terakhir ini katakanlah psikologi positif yang isinya motivasi gitu, buat kita tetap semangat, buat menerapkan Atomic Habits yang bukunya lagi terkenal banget itu, Law of Attraction, ya gitu-gitulah.
Nah, misalnya yang lagi rame gitu nih selama 1 tahun terakhir ini, itu kan kita juga menganalisa. Kita menganalisa sampai akhirnya nanti minta tolong buat ke chat GPT atau AI itu jenisnya buat ide konten itu. Nah, nanti ide konten itu pun kan kita kembangkan. Nggak mungkin kita langsung oke, ini langsung di Kopas masukin ke desain terus lanjut. Kan nggak juga kan. Pasti nanti kita mikir katakanlah script writing-nya atau apanya gitu loh. Nah, script writing mungkin oke, kita bisa pakai tadi AI. Buatkan saya isi dari konten seputar self esteem dengan dengan target audien Gen Z gitu. Ya mungkin keluar, tapi bahasa dari AI itu kelihatan banget kan. Bahasa dari AI itu kelihatan banget. Terus katakanlah misal kita di dunia lagi nih, ditambah promnya setelah keluar, revisi dan gunakan bahasa gaul masa kini. Mungkin itu bahasa gaulnya keluar. Tapi kalau misal kita lihat, wah ini tuh masih kurang menarik nih. Kan konten itu kalau misal video-video gitu ya, yang menjual itu kan katakanlah 10 detik pertama, 10 detik dari videonya. Kalau misal 10 detik pertamanya nggak menarik, ya otomatis nanti di skip. Atau enggak kalau misalnya video-video pendek kayak Reels, TikTok atau enggak YouTube Shorts, jangan kan 10 detik, 3 detik pertama. 3 detik pertama kalau misal 3 detik itu nggak menarik, ya udah. Nah, itu kan kita juga perlu menganalisa kira-kira apa nih di 3 detik pertama atau 5 detik pertama atau 10 detik pertama yang bikin menarik. Gitu loh. Ya mungkin kita bisa minta bantuan AI. Ntar AI ngasih istilahnya apa ya? Ngasih saran, masukkan kata-kata ini, masukkan kata-kata ini, masukkan scene ini, masukkan data ini, masukkan desain ini gitu. Mungkin bisa, tapi balik lagi kita untuk bikin prompt perintah ke AI itu kan juga perlu pemikiran yang bagus. Karena AI itu bisa optimal ketika promptnya kita bagus, perintahnya kita bagus. Nah, perintah kita bagus itu gimana? Ketika kita sudah bisa menggunakan skill komunikasi kita, bukan komunikasi secara lisan langsung, tapi komunikasi secara tulisan. Nah, itu ketika kita bisa menggunakan skill komunikasi secara tulisan yang bagus, berarti kan komunikasi pasif ya. Nah, nanti promptnya ada kemungkinan juga bagus. Soalnya tergantung AI-nya juga ya. Kan kalau AI yang nggak berbayar, sebenarnya premium, ya udah gitu-gitu aja. Namanya juga akun trial. Gitu. Jadi kalau misal dikatakan relevan atau enggak, selama saya mengamati, even kita menggunakan AI pun, kita tetap seenggaknya itu ada di level paham dulu. Level kedua. Nah, level kedua kalau misal mau mengoptimalisasi AI-nya lagi, ya berarti di level analisis gitu loh. Itu masalah relevan atau enggaknya. Nah, cuma dari taksonomi Bloom ini kan memunculkan banyak kritik ya, kalau di taksonomi Bloom penerapan itu kan ada di level 3 kan. Mengaplikasikan sebuah ilmu pengetahuan yang kita pahami. Itu kan ada di level 3. Nah, dalam beberapa kritik ini tuh ada yang mengatakan justru sebagian manusia, kan karena manusia itu unik kan. Nah, sebagian manusia itu bisa tahu, bisa paham ketika dia mengaplikasikannya. Jadi ini kalau misal disambungkan dengan filsafat pengetahuan gitu ya, kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu kan dari 2 sumber. Ada pengetahuan empiris sama pengetahuan rasional. Kalau pengetahuan rasional ya kita baca terus kita paham, ya udah kita dapat pengetahuan terus kita bisa mengaplikasikannya, misal gitu. Nah, tapi kalau pengetahuan empiris justru kita melaksanakan dulu, dapat pengalaman, nah baru ternyata cara menggunakan Microsoft Word itu gini loh. Ternyata cara menggunakan AI itu gini loh. Nah, itu kan kita tahu ketika kita sudah menggunakannya. Kan ada orang yang gitu tuh, misal dijelaskan Microsoft Word itu yang pojok kiri atas itu ada buat nge-save, terus di bawahnya ada apa lagi gitu. Nah, orang nggak paham karena nggak mengaplikasikannya. Tapi ada juga yang tadi konteks ini ya, dia itu bisa paham, bisa tahu, bisa paham ketika sudah langsung pakai Microsoft Word. Ternyata ini fungsinya buat nge-save. Ternyata ini fungsinya buat bikin tulisan miring gitu loh. Nah, itu kritik terhadap taksonomi Bloom karena tadi balik lagi yang namanya manusia itu unik. Gitu. Oke. Berarti
gimana sih cara taksonomi Bloom kan tadi udah di pendidikan profesional. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari cara menggunakannya gimana dong Mas? Cara menggunakan secara praktisnya itu ya, secara praktisnya katakanlah gini aja, yang sekarang lagi rame trennya itu kan diabetes di usia muda. Kalau dulu katakanlah orang terkena diabetes itu ketika sudah tua, umur 50, 60 udah lansia gitu lah, udah mbah-mbah gitu. Udah mbah-mbah kena diabetes. Nah, kalau sekarang kan anak usia terakhir itu yang saya lihat SMP kalau nggak salah. SMP masuk ke SMA. Itu udah kena diabetes dan rutin ke rumah sakit. Nah, itu kan tren yang sekarang lagi berkembang gitu kan. Nah, padahal di mata kuliah, mata pelajaran penjelas tadi itu ya, kalau kemarin di kurikulum 2013 itu ya berarti tematik tapi ya intinya yang mempelajari tentang kesehatan manusia lah, mempelajari tentang kesehatan tubuh. Itu kan sebenarnya kita sudah belajar makan makanan yang bergizi, atau enggak di zaman dulu. Kalau zamannya saya SD ya, kalau sekarang SD-nya gimana saya kurang mengikuti perkembangan zaman sih ya. Kalau misal yang kurikulum itu zaman saya dulu SD itu kan juga mempelajari makan makanan pokok itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, terus ada glukosa, yang gula itu tadi. Ketika misal glukosanya berlebih nanti efeknya apa, terus ketika karbohidrat berlebih juga nanti jadi glukosa, jadi gula, ya otomatis gula darah naik dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya kita sudah mempelajari di di sekolah. Entah itu yang tadi rumpun ilmu alam, kalau zaman dulu saya IPA, sekarang nggak tahu ya. Karena nggak terlalu mengikuti perkembangan kurikulum 2013. Nah, dulu itu kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita udah tahu, udah paham juga. Oh, ketika kita terlalu banyak makan gula, kadar gula darahnya naik, ya ada risiko terkena diabetes. Kampanye gitu, secara singkatnya kita paham, kita tahu, kita menganalisa apa sih penyebabnya dari diabetes, gitu loh. Nah, tadi balik lagi ke penggunaan praktisnya adalah ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah paham, makan makanan ini itu sehat, makan makanan ini itu sebenarnya baik, tapi dilarang untuk berlebihan. Nah, kita menerapkan. Kita terapkanlah itu tadi semua. Kita terapkan bahwa ini loh, kalau misal minum kopi saset yang gulanya dalam satu saset itu nyampe 20 gram, terlalu banyak, misal katakanlah sehari 3 saset, itu nggak baik. Karena apa? Karena kita misalnya makan sehari-hari kan ada makan nasi, itu juga mungkin ada makan mie, ada makan gorengan, itu juga karbohidrat yang nantinya diolah jadi gula kan, jadi gula. Ketika kita ya nambah kopi saset misal 3, belum lagi teh kemasan, terus ada lagi minuman boba gitu. Nah, itu kan coba kita analisis, lah ini bahaya nih gitu loh. Nah, itu penerapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pelajaran apa di sekolah, terus kita terapkan gitu. Makanya kalau misal saya mengutip dari pandangan Tan Malaka, anak SMP yang sudah lulus SMP sebenarnya dia itu udah bisa menggunakan logikanya untuk berpikir analitis. Kalau menurut Tan Malaka tuh gitu, sebenarnya udah bisa berpikir secara analitis. Karena apa ya? Dia udah belajar matematika, udah belajar sains, yang dimana itu menuntut untuk menganalisa kayak misal apa sih penyebab dari usus buntu gitu loh, apa sih yang membentuk feses kita gitu loh, apa sih yang membuat kita gagal ginjal, gampangnya gitu kan. Itu kan ada di mata pelajaran olahraga dulu gitu kan, olahraga dan ya ilmu-ilmu alam yang sejenisnya gitu lah. Terus misal ada bagian-bagian kulit itu ada apa aja, itu kan sebenarnya kita udah belajar menganalisa. Pohon itu bisa tumbuh, bisa berkembang itu karena apa, itu kan kita udah belajar menganalisa. Makanya itu sebenarnya ketika kita udah lulus SMP, kalau tadi mengutip pandangan Tan Malaka, sebenarnya udah bisa untuk sampai ke level taksonomi Bloom yang analisis. Tinggal kita mau menerapkannya apa enggak. Karena ya faktor-faktornya itu banyak kan ya, entah itu kontrol dari diri kita ataupun dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar
apa ya istilahnya menuntut kita untuk hidupnya nggak sehat, misal kerja apa ya, misal kerja yang sampai malam atau enggak kerjanya nge-shift. Kalau misalnya secara keilmuan yang kemarin ada di podcastnya teman-teman itu kan ada itu kan yang apa bahas tidur itu kan, bahas tidur kayak misal tidurnya terlalu malam atau enggak begadang itu kan nggak baik, tapi karena tuntutan kerja ya akhirnya mau nggak mau ya gitu ya. Kalau misal kita sudah tahu ilmunya, seenggaknya kita coba menerapkan kira-kira gimana nih cara mengatasi. Oke, mungkin karena tuntutan kerja, tuntutan kuliah atau apa harus tidur malam. Nah, biar tetap sehat gimana? Oh, ternyata rajin olahraga. Misal kita dulu di mata pelajaran olahraga itu ada syarat, bukan syarat ya, lebih tepatnya anjuran untuk olahraga katakanlah dalam satu pekan misal 300 menit atau 500 150 menit untuk pemula, terus ntar bertahap sampai 300 menit per pekan, itu yang bisa dibagi sebanyak 7 hari. Nah, itu bisa kita terapkan gitu loh. Jadi selain analisis terus juga penerapan, ya otomatis kita udah tahu dan paham. Itu untuk di apa namanya ya, penerapan dari taksonomi Bloom dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau boleh nyenggol sedikit, kan tadi kognitif, nah ini yang afektifnya, peran sikap sama nilai di pembelajaran itu ada nggak sih, Mas? Kalau ini gini aja, sorry ini bukan anak saya untuk menjelaskan kayak gini. Soalnya kan kalau misal yang tadi taksonomi Bloom level kognitif itu kita sebagai mahasiswa psikologi nih, sebagai mahasiswa psikologi terutama kemarin saya yang sudah ambil istilahnya apa ya, mata kuliah pengembangan alat ukur psikologi itu kan memang diperintahkan untuk membuat sebuah alat ukur atau skala alat ukur yang kita itu mengukur level kognisi gitu loh, mengukur level kognisi. Nah, ya itu gampangannya sudah kita lewati, jadi ya oke kita bahas itu. Tapi kalau ini mungkin oke saya bisa bahas, tapi saya apa ya, membatasi karena ini gampangannya pembahasannya dosen gitulah. Pembahasannya pengajar, seorang pengajar gitu. Sedangkan saya belum sampai ke ranah itu. Takutnya kan salah dalam memberikan pengetahuan gitu ya. Nah, yang ditakutkan itu. Jadi sorry ini nggak saya sampaikan. Berarti lanjut ke diskusinya. Oke, gimana? Mungkin menurut Mas Gada sebenarnya kan tadi udah dibilangnya bahwa taksonomi Bloom ini kan penting. Nah, itu boleh dicari lagi kenapa sepenting itu sih gitu sebenarnya konsep taksonomi Bloom ini? Penting untuk diterapkan atau apa nih? Untuk dipahami sama Mas. Kalau untuk dipahami ya sebenarnya ini itu penting dipahaminya kalau dalam pandangan saya, sejauh saya yang baca-baca gitu ya, sejauh saya mengkaji itu penting untuk dipahami ke mereka yang memang bergerak di dunia pendidikan atau sejenisnya. Kalau misalnya di dunia pendidikan, teman-teman guru, teman-teman dosen gitu, itu sangat penting untuk dipahami karena kita harus tahu nih kira-kira kita itu mau ngajar gitu itu sampai ke level apa, targetnya sampai ke level apa. Apakah kita target dari ngajar itu cuma level tahu, siswa bisa tahu aja, bisa hafal, ataukah sampai ke paham, ataukah sampai bisa menganalisis, sampai bisa menerapkan evaluasi, atau bahkan sampai bisa membuat suatu hal yang baru gitu loh. Itu kalau buat istilahnya apa ya, teman-teman yang bergerak di ranah pendidikan gitu, entah itu yang jadi guru yang di sekolahan, entah itu dosen ataupun guru di bimbel. Nah, di bimbel kan banyak juga itu kan. Nah, itu kan kita juga perlu tahu. Perlu tahu kira-kira tujuannya untuk apa sih gitu loh. Nah, kalau misal di luar itu ini itu antara penting dan tidak penting sebenarnya sih ya. Antara penting dan tidak penting karena selama kita bisa istilahnya apa ya? Selama kita bisa menaikkan level kognisi kita, ya udah bagus. Tapi kalau misal kan nggak berhubungan nih, kayak misal tadi yang konten apa namanya, konten kreator kalau misal bukan bergerak di ranah pendidikan, ya selama dia bisa menaikkan level kognisinya, bisa melakukan analisis, bisa menerapkan, bisa evaluasi, bisa membuat suatu hal yang baru, desain apa gitu, inovasi, ya untuk
memahaminya itu mungkin bisa dikatakan nggak terlalu penting bagi mereka, karena mereka lebih ke yang penting menerapkan aja gitu loh. Nah, bagaimana dia bisa menerapkan atau enggak menaikkan level kognisinya, nah itu kan ada di tadi pengajar, seorang pengajar. Oke. Berarti saran Mas Gada nih buat mahasiswa supaya bisa memanfaatkan taksonomi Bloom ini gimana? Buat bisa memanfaatkan taksonomi Bloom, taksonomi Bloom atau level berpikir itu ini tadi sebenarnya itu kan tadi ya saya bilang dalam satu konteks penting, dalam satu konteks itu bisa dikatakan nggak terlalu penting untuk diketahui, tergantung kita ranahnya kemana kan. Kalau dalam level mahasiswa lebih tepatnya penting untuk diterapkan. Nah, tapi dalam satu konteks bisa juga kita penting untuk tahu dan bahkan paham. Karena gini, mungkin mahasiswa itu banyak yang kritis, tapi kritisnya itu ternyata mereka tanpa dasar. Kritis tanpa dasar, katakanlah ini dosen ngasih nilai D gitu, ngasih nilai D atau bahkan E, mereka kritis, loh Pak, Bu, saya itu udah mengerjakan tugas, udah ikut kuliah, nggak pernah bolong, selalu berangkat, selalu mengerjakan tugas, ini rajin gitu, tugas nggak pernah telat, tapi kok nilai saya gini nih D, nilai saya pas-pasan gitu, ini kenapa gitu loh. Nah, ternyata memang level berpikir dia itu ada di bawah dalam pengerjaan tugasnya. Ya dia misalnya berangkat, ya kalau misal cuma berangkat aja kan belum tentu lulus kan. Nah, berangkat aja belum tentu lulus, dan terus mengerjakan tugas, kalau mengerjakan tugasnya asal-asalan ya buat apa gitu kan. Itu sama aja nggak paham, terus ngapain dilulusin di mata kuliah yang bersangkutan gitu kan. Makanya itu kalau misal kita mau kritis, ya seenggaknya kita tahu nih level berpikir kita itu ada di mana sebenarnya, terus kita terapkan. Sebelum kita mengkritisi, coba kita analisis dulu. Kita analisis, kira-kira kenapa sih kok nilaiku jelek gitu loh. Apa bener ini nilai jelek karena dosen yang seenaknya aja? Ya kalau misalnya emang dosen yang seenaknya aja, oke, silahkan dikritisi, diprotes gitu. Tapi kalau misal ternyata setelah kita melakukan analisis, ternyata ini jeleknya itu ada di diri kita sendiri, kita mengerjakan yang asal-asalan, kopas, nggak sesuai sama perintah, ya udah, itu kan berarti kalau misalnya kita mengkritisi, kritisilah diri kita sendiri gitu loh. Makanya ini dalam satu konteks penting ya buat kita itu bisa tahu kira-kira sebenarnya kita kalau mau kritis itu gimana sih yang baik dan benarnya gitu loh. Apakah kita paham konteks permasalahannya, kenapa kok nilai kita bisa jelek, terus kita lakukan analisa kenapa kok nilai kita bisa jelek, nah itu kita lakukan analisis gitu loh. Oke. Berarti mungkin cukup. Nah, sekarang saya mau menyimpulkan, jadi si FEMS memahami taksonomi Bloom itu penting banget ya, karena ini nggak cuma membantu kita dalam proses belajar, tapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu menciptakan sebuah keputusan. Nah, kalau gitu, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih Mas Gada atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga buat teman-teman BEM Psikologi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan konten-konten lebih menarik lainnya. Sampai jumpa di episode posisi selanjutnya. Jaga kesehatan fisik dan mental kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.